Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar kalian semua? Semoga sehat-sehat selalu ya guys ya. Pada hari ini saya akan merangkum sebuah film yang berjudul Dusun Mayit yang rilis di tahun 2025. Oke, dan tanpa berbasa-basi lagi, mari kita menuju ke intinya. Di awal film horor Indonesia kali ini, kita akan diperlihatkan pada suasana sibuk ujian di sebuah kampus ternama, tepatnya di Kota Malang. Setelah jam ujian selesai, sepasang sahabat sejati bertemu dan membicarakan tentang aktivitas pasca ujian nanti, alias liburan ya guys ya. Yang mana, mereka hendak merencanakan pendakian di salah satu gunung yang berada di kota tersebut. Oh iya, mereka bernama Aryo serta Raka. Bokap lu tuh kangen tau. Wah, masih punya keluarga. Terus dia ninggalin lu. Masih ada gua. Guna menambah keseruan pendakian nanti, Raka lalu menyarankan ke Aryo agar supaya mengizinkan pacarnya untuk join dalam rombongan mereka. Di awal sebenarnya Aryo sempat menolak tegas, namun setelah dibujuk dengan seksama, pada akhirnya ia pun setuju. Next mengajak seorang teman wanita lagi guna menyempurnakan formasi rombongan mereka, yaitu sepasang lelaki dan perempuan. Kedua wanita tadi bernama Nita serta Yuni. Hai. Hai Yun. Nita. Arya fix jadi naik gunung. Lo jadi ikut kan? Kini mereka berempat telah berkumpul, menyusun rencana mengenai apa saja yang wajib disiapkan, khususnya menyangkut tentang pendakian nanti. Habis itu, tanpa berlama-lama besoknya mereka langsung merealisasikan segala rencana tersebut. Berawal menaiki sebuah mobil from kota ke lokasi gunung pendakian, selanjutnya menyelesaikan administrasi sebelum mulai mendaki. Berhubung Nita dan Yuni baru pertama kali dalam hal ini, mereka lalu diberi beberapa penjelasan penting untuk itu. Pas naik, Mbak hilang ataupun jatuh karena buru-buru pengen cepat. Melihat begitu banyak keindahan alam yang hakiki di sana, mereka semua sangat takjub akan hal itu. Saat pendakian baru saja dimulai, di tengah perjalanan Nita sedikit lupa diri. Walau telah diperingatkan sedari awal oleh petugas agar tak seperti itu, hanya membuat Raka semakin was-was. Sementara di sisi belakang, Aryo sedang sibuk melakukan aksi PDKT ke Yuni. Akan tetapi, ternyata Yuni memiliki kemampuan dalam hal melihat sesuatu yang gaib. Jangan cepet-cepet. Nit, Enggak. nyokap kamu tahu gak sih kamu? Tahu lebih dalam. Emangnya kenapa? Di situ Raka terus saja memperingati sang pacar agar supaya berjalan santuy aja sembari menikmati pemandangan dan udara yang segar banget di lokasi itu. Namun bukannya sadar, ia malah mengeluarkan candaan yang berbau ejekan. Puncak dari semua kesombongannya, saat Nita dengan pede menendangi sebuah sesajen yang berada di dekat pohon, hingga pada akhirnya memicu reaksi penunggu gunung sana. Lihatlah betapa kebingungan dia ketika mendengar suara aneh seketika bergeming di telinganya sendiri. Aku ngerasa belajar sesuatu tentang diri aku sendiri. Ini apaan? Kalau ternyata gue lebih jago naik gunung daripada anak gunung. Sehabis kejadian mistis sebelumnya, Nita belum juga sadar akan kelakuan dia yang sudah di luar batas. Akibat ia berjalan terlalu cepat dan terlalu percaya diri, Aryo dan Raka lalu menyadari bahwa Nita telah fix salah arah. Mereka kemudian mengejar sembari memperingatkan kembali untuk kesekian kalinya. Saat ia dengan sombong banget, membanggakan diri sendiri tanpa memedulikan orang lain, disitulah awal cerita horornya dimulai. Yun, jalannya bukan ke kiri. Loh, itu Net? Yang mana ketika Nita terus melangkah mundur, tanpa tersadar dirinya menginjak tanah kosong dan terperosok.
Walaupun mereka telah menggerakkan segala kemampuan masing-masing untuk menyelamatkan, tetap saja semua itu percuma karena Nita telah lebih dulu terjatuh ke danau. Alhasil mereka seketika merasakan kepanikan yang begitu luar biasa. Beruntung tak lama, Yuni melihat keberadaan wujud Nita di arah berbeda. Ambil kalian, Den! Kalian cepetan! Kalian cepetan! Ayo, Nit, ambil Nit! Cepetan, Nit! Mario Raka Nita di sana! Di situ Yuni sebenarnya telah merasakan sesuatu yang berbeda dari kepribadian Nita pasca kejadian tadi. Selanjutnya Aryo menyarankan agar supaya mereka mendirikan tenda terlebih dahulu, guna memberi sedikit pertolongan pertama ke Nita. Akan tetapi sedari tadi Nita hanya terdiam, sama sekali tak ingin memakan atau meminum sesuatu. Hingga beberapa waktu kemudian, Nita memperlihatkan tingkah laku yang sangat mengerikan. Dia nggak mau apa-apa, dia tadi dia diam aja. Guna memberi pertolongan tingkat lanjutan, Raka lalu bergerak cepat menggendong sang pacar kemudian membawanya turun gunung. Namun di tengah perjalanan mereka, Yuni menyadari sesuatu, bahwasanya dari tadi rombongan mereka hanya berputar di sekitaran situ-situ aja. Yakin akan arah yang ia lewati itu sudahlah benar, Raka dan Aryo tetap optimis. Demi menghindari cekcok berkelanjutan, Raka pun memutuskan untuk mengambil jalan berbeda. Dari tadi kita muter-muter di sini terus. Ini Ini dari tadi kita muter-muter loh ini. kita belok sini aja. Setelah mengambil arah jalan berbeda sebelumnya, beberapa waktu kemudian mereka mendengar suara bising warga yang tak jauh dari situ. Penasaran akan hal tersebut, mereka pun coba menghampiri sumber suara tadi. Dan benar saja, karena di sana nyatanya terdapat pasar rakyat dan ramai gemuruh. Menyadari itu, Raka lalu memutuskan ke sana guna beristirahat sejenak, sembari hendak bertanya ke salah satu warga tentang arah turun gunung. Bu, nuhun sewu. Baru kali ini gue liat ada pasar. Namun semua warga di pasar itu sama sekali terlihat sungguh-sungguh berbeda daripada warga negara pada umumnya. Mengapa demikian? Karena ketika ditanyain sesuatu, mereka sama sekali tak memberi respon sedikit pun, alias dia membisu ya guys ya. Next, Aryo dan Yuni izin ke toilet sebentar, melampiaskan hasrat terpendam sedari tadi. Sementara Raka melihat beberapa penduduk sana, terus menatap ke arahnya kemudian menghilang. Lu ke toilet ya? Saat Aryo dan Yuni baru tiba depan toilet, betapa terkejutnya mereka ketika menatap ke depan lalu melihat sosok Nita di sana. Akibat hal tadi, Aryo seketika dibuat bingung setengah dead karena jalur menuju ke toilet cuma satu, dan mereka tak pernah bertemu Nita di sepanjang perjalanan. Dan benar saja, karena di situ mereka berdua mendapat teror goib di sana. Next, saat kembali, pasar yang sebelumnya ramai penduduk kini tiba-tiba sepi. Nit, Nit, Yuni, Nita. Mulai menyadari bahwa ada yang betul-betul aneh di sini, Aryo lalu membangunkan Raka yang sempat ketiduran akibat kelelahan. Saat coba kembali bertanya ke seorang warga, ternyata warga itu bukanlah orang lagi, melainkan sesuatu yang goib. Setelah keluar meninggalkan pasar dalam beberapa langkah, Yuni sempat menoleh ke belakang dan menyaksikan pasar tadi telah tiada. Habis itu, di perjalanan Aryo sempat terkena genjutsu di tengah tingginya ilalang. ayo maju. Pasar udah nggak ada. Sehabis kejadian Aryo terkena genjutsu sebelumnya, sekarang ini jalan yang ia tuntun sama sekali tak membuahkan hasil apapun, hanya terus berputar sekitaran situ aja, alias kesasar. Alhasil, hal tersebut sempat kembali memicu cekcok di antara rombongan mereka. Tak lama kemudian, mereka bertiga melihat pagelaran wayang di tengah ladang ilalang,
Dan seperti biasa, awalnya ramai tiba-tiba sunyi, seperti tak pernah terjadi kegiatan. Kita putar balik. Roman, kowe wis wani. Ayo kita cabut. Hingga matahari terbenam, mereka masih belum menemukan arah jalan pasti menuju pulang. Merasa keletihan, mereka lalu memutuskan untuk beristirahat sejenak. Tak lama, datang beberapa ekor anjing liar menghampiri, yang ternyata milik seorang mbah baik. Simba kemudian bertanya tentang apa yang mereka lakukan di sini. Sehabis mendengar cerita mereka semua, syukurnya Simba berkenan untuk serius memberi bantuan. Aku muter-muter tapi gak bisa keluar dari ilalang ini. Maaf, Mbah. Jangan. Tapi di sela-sela pembicaraan, di waktu bersamaan Nita tiba-tiba terbangun dengan mata berwarna putih pekat. Next kembali memperlihatkan tingkah dan suara aneh banget, sehingga membuat rombongan mereka ketakutan. Melihat kejadian tadi, si Mbah lalu coba memperlihatkan sedikit aksinya di depan mereka, dengan menyadarkan Nita walau hanya sebentar. Habis itu, ia menyarankan agar supaya segera membawa Nita ke rumah dia, guna melakukan sebuah ritual pencabutan. Lali tangan mulai. Niro. Para penguasa gunung masih kuat di badan. Tak memiliki pilihan lain lagi, mau tak mau mereka harus menerima niat baik si Mbah, yaitu membantu dalam menolong, khususnya mencabut kutukan goib yang kini bersarang di tubuh Nita. Di situ Mbah menyuruh untuk mematikan lampu senter mereka selama perjalanan nanti, sembari menambah speed kecepatan kaki demi lekas sampai. Setibanya di lokasi, mereka melihat anak Simba yang sedang sakit parah di sana. Ia bernama Amari. Robert dusun menyala. Sebelum memulai ritual pencabutan, Simba meminta Yuni untuk menggantikan baju Nita terlebih dahulu. Habis itu, ia pun memulai ritual tersebut. Saat ritual sedang berlangsung dengan seksama, suasana di sana sangatlah menegangkan dan mencekam. Setelah menunggu beberapa waktu, Simba selanjutnya memberi arahan ke mereka agar tetap tenang dan jangan sampai keluar rumah. Intinya mereka disarankan stay sampai matahari terbit di pagi hari. Moga benar-benar bersih. Kowe iki wis dadi nggonku. Sadar. Tapi harus setelah matahari terbit. Akan tetapi, di malam itu saat mereka semua sedang tertidur pulas, Yuni melihat Nita yang terbangun kemudian berjalan keluar rumah. Penasaran dengan hal itu, ia lalu coba mengikuti dari belakang dan menyaksikan secara langsung dengan kedua mata kepalanya sendiri, di mana Nita memakan hidup-hidup seekor ayam berbulu hitam. Menyadari bahwa ada yang tak beres, Yuni pun segera melaporkan kejadian tadi. Nita masih belum sembuh. Alhasil Simba langsung mengambil beberapa barang, kemudian bergegas keluar mengejar Nita. Di situ sebenarnya Raka ingin join dalam perburuan sang pacar, namun dilarang keras oleh Mbah dikarenakan alasan tertentu. Keadaan di rumah sekarang ini cukup kacau balau, apalagi ketika Amari kembali meminta air untuk minum, dan Raka tanpa sengaja menjatuhkan air itu ke tubuhnya, malah seketika membangkitkan jiwa goib Amari yang memang dari dulu hendak kabur. Mau nunggu terus? Merasa bersalah akibat kejadian sebelumnya, tanpa berpikir panjang, Raka lalu memutuskan untuk mengejar Amari keluar, sekalian mencari Simba serta Nita juga. Akan tetapi singkat ceritanya, setelah mengalami dan melewati berbagai macam histori aneh, kini mereka semua ditangkap oleh warga dusun Mait dan hendak dijadikan tumbal di sana. Tak ingin berpasrah diri begitu aja, Aryo lalu membangkitkan semangat teman-temannya agar keluar dari situ and stay alive, ya guys ya. Ketemu sama ibu kamu lagi. Aku jadi puncaknya. Pulang buat Yuni.
Setelah sepakat untuk tetap berjuang hidup di dunia penuh tipu-tipu ini, mereka lalu menyusun sebuah rencana cemerlang untuk bisa mengelabui para roh yang sedang sibuk melakukan ritual persembahan tumbal. Yang mana rencananya mereka akan menyelamatkan Nita dan Amari. Tapi sebelum itu, salah satu dari mereka harus mengalihkan perhatian para roh. Dan di sana Rakala yang keluar sebagai man of the match-nya. Aku mau ritual sebentar. Di akhir scene film, sehabis Raka sukses dalam mengalihkan perhatian para roh, Aryo, Yuni, dan Emba lalu memanfaatkan situasi, segera menyelamatkan Nita serta Amari, kemudian bergegas mencari tempat yang paling aman. Sementara di sisi lain, Raka harus dead akibat gagal kabur dari kejaran para roh jahat. Di akhir, guna menyelamatkan mereka semua, Simba dengan sukarela mengorbankan diri sendiri untuk dijadikan tumbal demi itu. Ambil aku! Biar... Oke, cukup sampai sini rangkuman dari sebuah film yang berjudul Dusun Mayit. Jangan lupa di like, komen, share, dan subscribe juga bagi yang belum. Thank you so much guys for watching and I'll see you next time. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye guys.